minta maaf atas kehadiran kami di sini. Kehadiran kami di sini bukan bermaksud mengganggu aktivitas Anda, dan kehadiran kami di sini hanya membawa indikasi dugaan tindak pidana korupsi saudara-saudara sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat, hidup mahasiswa, saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air. Pada hari ini kami dari Lembaga Simpul Pergerakan Mahasiswa itu kemudian hadir di depan Kejari Negeri Jeneponto tak lain dan tak bukan untuk membawa sebuah indikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto tahun anggaran 2017, 2018, 2019 tentang temuan hasil audit BPK saudara-saudara sekalian, baik dari dugaan tindak pidana korupsi di kantor BPKD Kabupaten Jeneponto saudara-saudara sekalian. Jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang pemerintah yang bersih dari korupsi nepotisme saudara-saudara sekalian. Hari ini perlu kami sampaikan bahwasanya beberapa indikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto tahun anggaran 2017 bahwasanya beberapa bantuan dana bos itu kemudian masih ada sisa uang negara yang belum dikembalikan pada saudara sekalian, baik dari tahun 2018 tentang kelebihan pembayaran dana bos dan tahun 2019 tentang kelebihan pembayaran dana bos pada saudara sekalian. Jadi kami meminta secara tegas untuk segera usut tuntas dugaan tindak pidana korupsi yang ada di Kabupaten Jeneponto saudara-saudara sekalian. Hidup rakyat, hidup. Baik saudara-saudara sekalian, untuk menjaga ritme gerakan saya panggil orator selanjutnya. Jadi salam perjuangan, salam pergerakan, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Jadi baik kawan-kawanku sekalian, sebelum saya memulai orasi singkat saya minta kepada setiap masa aksi untuk mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun terhadap matinya supremasi hukum yang ada di negara Republik Indonesia ini. Betapa tidak rentetan panjang sejarah bangsa yang diperjuangkan oleh para leluhur kita untuk bagaimana memerdekakan bangsa ini, itu kemudian dikhianati dengan apa yang namanya korupsi kawan-kawanku sekalian. Dan perlu kita ketahui bahwa negara ini adalah negara hukum, tapi mengapa hukum yang diberlakukan di Indonesia itu kemudian tajam ke bawah tumpul ke atas kawan-kawan sekalian. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah gentar, karena aksi kita adalah aksi yang terkonsolidasi, aksi kita adalah aksi yang damai. Dan jika ada oknum atau pihak yang ingin mengintervensi gerakan kami, maka lawan segala bentuk penindasan kawan-kawan sekalian. Dan kehadiran kami berada di sini hanya untuk menyampaikan aspirasi rakyat kawan-kawan sekalian, yang dimana di dalam Undang-Undang tahun 1999 Nomor 28 tentang penyelenggaraan negara yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, tapi itu kemudian tidak terrealisasikan kawan-kawan sekalian. Dan kami menduga adanya konspirasi dan konspirasi yang dilakukan oleh para pejabat yang tidak mempunyai etika dan moral kawan-kawanku sekalian. Jadi untuk menjaga negara saya perjuangan kawan-kawan. Ikram. Baik, salam perjuangan, salam pergerakan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Baik saudara-saudari sekalian, kedatangan kami di sini, kami bukan premanisme, tetapi kami adalah mahasiswa sebagai pengawal aspirasi masyarakat saudara-saudari sekalian. Bahwa dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Jeneponto, untuk kemudian kami dari Simpul Pergerakan Mahasiswa dan Pemuda untuk kemudian meminta kepada Kejaksaan Negeri dalam mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi Dinas Pendidikan saudara-saudari sekalian, bahwa di dalam Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto itu kemudian terdapat beberapa banyak masalah yang kemudian ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan saudara-saudariku sekalian, mulai dari tahun 2017,
2019 saudara-saudariku sekalian. Pada tahun 2018 itu terdapat penambahan dana anggaran saudara-saudariku sekalian. Maka kehadiran kami di sini sebagai lembaga gerakan Simpul Pergerakan Mahasiswa dan Pemuda tidak lain adalah menuntut kebenaran saudara-saudariku sekalian. Dan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum saudara-saudariku sekalian, bahwa di dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi, ingat saudara-saudariku sekalian, bahwa masyarakat berhak dan terlibat penuh dalam pemberantasan korupsi untuk kemudian menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan di Kabupaten Jeneponto hari ini saudara-saudariku sekalian. Seperti yang kita lihat, banyaknya pemerintahan di Kabupaten Jeneponto telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat saudara-saudariku sekalian. Untuk menjaga ritme pergerakan masyarakat orang-orang tersebut. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya sampaikan kepada seluruh aparat kepolisian yang masih konsisten melakukan pengawalan terhadap kawan-kawan, dan juga saya sampaikan rasa hormat kami kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Jeneponto yang telah menyambut kawan-kawan untuk menyampaikan aksi protes atau aksi unjuk rasa di hadapan saudara-saudara. Pertama-tama saya sampaikan bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2000 tentang fungsi pengawasan masyarakat kawan-kawan, undang-undang tersebut diprakarsai untuk rakyat untuk memiliki hak kontrol terhadap tata kelola pemerintahan, baik pemerintahan tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang hari ini semakin ugal-ugalan, semakin liberal, bahkan keluar dari koridor, keluar dari spirit Pancasila, bahkan Undang-Undang Dasar 1945 kawan-kawan. Betul? Tentu kita tahu bersama bahwa sebagai institusi penegak hukum, Kejaksaan Negeri Kabupaten Jeneponto di wilayah kabupaten daerah adalah salah satu posisi strategis yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri. Karena kenapa kawan-kawan? Karena Kejaksaan Negeri Kabupaten Jeneponto memiliki wewenang untuk mengendalikan hukum dan melaksanakan hukum itu sendiri kawan-kawan. Jika hari ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Jeneponto lalai, bahkan tidak mampu melaksanakan apa yang menjadi wewenangnya sebagai institusi penegak hukum, maka patut kita curigai ada indikasi, ada permainan di balik itu semua kawan-kawan. Tentunya sebagai institusi penegak hukum, harapan masyarakat Kabupaten Jeneponto melalui beberapa aduan kasus yang semakin terus-menerus dilakukan oleh pimpinan daerah wilayah Sulawesi Selatan, terkhususnya Kabupaten Jeneponto, maka itu harus diteruskan, itu harus ditindaklanjuti sebagaimana undang-undang yang kita sepakati bersama kawan-kawan, bahwa hari ini sudah terlalu banyak pejabat daerah kita yang terlibat bahkan tersandra dalam kasus KKN kawan-kawan. Ini merupakan salah satu bahaya yang akan terus-menerus merusak seluruh tatanan kehidupan kita baik berbangsa dan bernegara kawan-kawan. Karena kenapa? Korupsi adalah salah satu bahaya laten, salah satu bahaya yang sangat merusak seluruh tatanan kehidupan kita, bahkan merusak sistem yang
kita anut dan kita dijunjung tinggi bersama selama ini kawan-kawan. Jika hari ini ada pembiaran secara seluas-luasnya kepada pimpinan bahkan pejabat daerah untuk semena-mena melakukan tindakan yang melanggar hukum kawan-kawan, maka sebagai institusi penegak hukum harus bertindak seadil-adilnya, harus bertindak sejujur-jujurnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perlu saya sampaikan bahwa hukum, di atasnya hukum adalah ada etika, di atasnya etika ada moral. Jika hari ini etika dan moral hukum tidak mampu dijunjung tinggi, tidak mampu dijalankan dengan baik, maka yakin dan percaya harga diri bangsa ini yang memiliki dasar Undang-Undang Dasar 1945 itu hilang dalam zaman kawan-kawan. Singkat saja, ada 2 kasus yang hari ini akan kami sampaikan secara resmi di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Jeneponto. Kasus yang pertama adalah terkait dengan realisasi anggaran untuk TPP terhadap pegawai dan pejabat administrator yang berada di Badan Pengelolaan Keuangan ACTR atau BPKAD tahun anggaran 2019 kawan-kawan. Bahwa melalui hasil pemeriksaan atau hasil audit BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, uji berkas bahkan uji material kawan-kawan, terdapat temuan bahwa anggaran tersebut tidak dilaksanakan secara tertib, tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kawan-kawan. Sehingga hari ini kehadiran kami di hadapan saudara-saudara sekalian adalah untuk menyampaikan hasil audit BPK tersebut kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kabupaten Jeneponto untuk segera ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Yang kedua, kasus yang kami laporkan